siapa sih penyanyi yang nge-influence kamu banget, atau mungkin dia jadi trigger kamu, aku mau jadi penyanyi mau kayak dia gitu? Untuk pertama kali sih Raisa sih, aku Raisa. suka banget sama Kaya ya. Nah ini bukan Global Morning Show namanya kalau kita nggak punya spesial. Kita sekarang udah tersambung di line telepon. Oke. Ini sama orang PLN ya kita. Yang dari 4 lagu ini yang paling challenging. Dari mungkin nyanyinya, dari mungkin bawainnya, dari mungkin kamu masuk ke liriknya. Challenging. 4 lagu baru, coba boleh kita. Wih. Oh, kenapa itu? Ada insiden. Hampir ada. Pas lagi take menua bersama ngebayanginnya apa? Kebayangin dah. Cie. Udah ada di studio kita Anggis Devaki. Gis, dari tadi kita lagi ngobrolin album kamu. Yes. Jadi tadi tuh sebenarnya suaranya tuh agak terputus-putus. Jadi aku kurang jelas mendengarnya. Ini boleh sekali lagi dijelasin. Album ini Devaki ini adalah jurnal perjalanan personal dari Anggis Devaki. Benar. Ini dengan judulnya pun nama belakang kamu Devaki. Berarti benar-benar personal banget dong ya, represent kamu banget dong ya. Yes, very personal, dan karena emang ini benar-benar ceritaku semuanya yang aku pernah lalui di masa hidup lalu ya gitu. Jadi di beberapa fase, di beberapa stage fase ya. Stages of life. Yes. Jadi ya nyambung aja sih, Devaki, terus karena aku orang Bali juga, dari gue udah cerita. Ada artinya tadi? Ada artinya, itu Ibu Dewa Krishna gitu ya. Artinya ketangguhan, kekuatan gitu. Dan filosofinya tuh kan kayak Ibu Dewa Krishna melahirkan Dewa Krishna kan. Kalau aku tuh melahirkan album. Nice. Ada, jadi kita ulang lagi nih Global People ya. Jadi ada 9 lagu, 5 lagu lama dan 4 lagu baru. Benar. Kita ngomongin 4 lagu barunya. 4 lagu baru ini berarti kamu semua yang tulis? Enggak, jadi beberapa penulis juga ada. Ikut. Kalau aku yang nulis di lagu baru ini ada di lagu Penyesalanmu Nanti, tapi ini kita tiga orang yang nulis. Kita ada aku, Tintin, sama Clara Riva. Kalau sisanya, kalau dari Bertahan atau Menyerah itu dari Mario G. Clow. Terus Iman Gue ngefans banget sama suaranya Mario G. Clow dan by the way Mario G. Clow 3 lagu nulis di album. Wow. Wow. Nagih ya. Terus ada Iman Tarestui dan Menua Bersama itu Bagas Ran. Proses produksi, recording dan segala macam berarti mulainya dari bulan apa? Mulai dari bulan, aduh aku kurang inget lagi. Tapi 3 bulan kan tadi kamu bilang kan? Itu sih. Secepat itu ya. Itu workshop dulu kah untuk 4 lagu barunya juga? Sempat workshop, tapi yang enggak yang bertele-tele gitu. Jadi langsung kayak, apa workshop? Apa yang terjadi di workshop Anggis Devaki di album Devaki? Karena kan demonya aku udah ada musiknya secara kasar ya, terus ada suaranya juga. Jadi yang bikinin lagu, yang produce lagunya juga namanya Kakak Kasih. Itu dan sama Sik. Oh, ini tuh kerjain Sik. Jadi udah ngelihat contohnya aja, terus mereka kembangin versi mereka, terus mereka diskus sama Anggis, cocok nggak kayak gini, terus apa kurangnya, terus Anggis kasih tahu tambah-tambahnya kayak gini, udah jadi. Pantes gaul nih albumnya. Gitu. Oke. Dan 4 lagu baru berarti udah dibawain live kah lagu-lagu barunya? Udah beberapa di promo-promo. Terus kemarin pertama kali spesialnya tuh aku kan rilis 26 September. Yes. Nah itu spesialnya aku 26 September tuh ada off air di Bali. Wow. Jadi kayak homecoming dong. Iya, jadi kayak membawakan satu album aku full. Itu di kampung halaman aku. Oh my god. Itu kayak sebuah pembuka yang manis menurut aku. Banget. Menurut aku kalau misalkan sesuatu yang terjadi kebetulan itu pasti ada reasonnya. Everything happen for a reason. Dan album kamu ini personal kamu, Devaki album ini, dan balik lagi ke Bali rasanya pasti ada something magical pastinya ya kan. Bener. Tapi kamu tuh mulai nyanyi dari kapan sih? Aku tuh mulai nyanyi dari, kalau bisa dibilang kelas SD. 7 sih. Kelas 7? Iya, 1 SMP. S1 SMP. Iya. Waktu SD? Waktu SD aku menjadi anak sekolah SD biasa. Iya, maksudnya tapi suara kamu udah sadar dong, kamu bisa nyanyi. Mungkin dulu bisa nyanyi cuma di kamar mandi doang sih. Karena dulu ya aku nggak fokus di nyanyi gitu. Terus malah dulu tuh aku kayak ya nari-nari Bali karena kalau Bali kan. Jadi nari-nari Bali. Terus aku les pun mulainya dari kelas 7 gitu. Les vokal dari kelas 7. Pertama les vokal kamu yang minta apa keluarga yang? Enggak.
itu dipaksa. Jadi lebih ke aku nggak tahu sih awalnya. Awalnya mama papa tuh selalu bilang, ayo les nyanyi yuk gitu. Mungkin dilihat aku bisa nyanyi lah ya, at least gitu. Terus aku selalu nggak mau karena aku dulu overthink. Jadi aku kira tuh kayak guru les nyanyi tuh galak gitu. Aku aku dimarahin gitu. Ternyata baik dan seru banget. Jadi semenjak itu ya aku ketagihan lah. Siapa sih penyanyi yang nge-influence kamu banget, atau mungkin dia jadi trigger kamu, aku mau jadi penyanyi mau kayak dia gitu? Untuk pertama kali sih Raisa sih, aku suka banget sama Kaya ya. Nah ini bukan Global Morning Show namanya kalau kita nggak punya spesial. Kita sekarang udah tersambung di line telepon. Ini sama orang PLN ya kita. Bukan sama ya. Tapi ini kalau misalkan album ini personal, berarti ada sesuatu yang mau kamu ceritain, ada yang mau kamu ungkapin, ada pesan yang mau kamu sampaikan ke pendengar musik kamu dan juga semua yang dengerin musik kamu. Apa pesan yang pengen kamu dengerin? Kamu sampaikan lewat album ini? Sebenarnya pesannya sih, karena ini lagu-lagu galau sebenarnya gak ada pesannya. Jadi lebih nemenin ke teman-teman yang mungkin lagi ngerasain sama di lagu-lagu aku, bisa perasaannya diwakilkan dari lagu aku gitu. Karena sebelum aku rilis, sebelum aku rilis album pun banyak komen-komen orang yang kayak, Anggis aku relate banget sama lagu kamu, makasih ya udah ciptain lagu ini. Jadi kayak ternyata orang-orang itu tuh means a lot buat mereka gitu loh. Dengan dengerin lagu pun mereka tuh bisa terwakilkan perasaannya untuk mungkin untuk mereka yang gak bisa cerita ke orang-orang gitu. Benar. Karena menurut aku pun juga lagu sebagus apapun kalau nggak relate itu menurut aku nggak akan bisa nempel. Tapi sesederhana apapun lagu kalau itu relate itu akan bisa. Karena sesuatu lagu itu kalau dibikin dari hati pasti akan nyampe ke hati juga pastinya. Biasanya kayak gitu, kayak gitu ya kan. I believe in that. Yes. Gitu. Kalau dari 9 lagu ini, 5 lagu lamanya tuh direkam ulang berarti? Enggak. Oke, dimasukin aja. Yes. Yang dari 4 lagu ini yang paling challenging? Dari mungkin nyanyinya, dari mungkin bawainnya, dari mungkin kamu masuk ke liriknya. Challenging. 4 lagu baru, coba boleh kita. Kenapa itu? Ada insiden. Hampir ada. 4 lagu baru, apa aja yang baru? Ada Menua Bersama. Menua Bersama. Itu lagunya beda dari yang lainnya karena itu yang paling agak upbeat, medium. Oh iya. Medium. Oke, dari judul Menua Bersama tuh kayaknya gimana? Melo-melo Iya. Itu paling upbeat. Tapi paling medium upbeat lah. Oke. Dan lagu happy. Oke. Terus mulai dari situ dulu deh. Itu gimana prosesnya? Pas lagi recording ada yang seru kah di Menua Bersama? Dari situ lumayan ada challenge-nya karena kan biasanya aku selalu nyanyi di lagu-lagu galau kan. Jadi aku tidak terbiasa dengan lagu happy, upbeat gitu. Jadi kayak dari cara nyanyinya pun sangat berbeda gitu. Kayak awalnya kata vokal director aku Barsena bilang, kamu masih ke bawah sedih-sedihnya kamu sih gitu. Kamu emang nyanyi. Tapi awalnya aku kayak jadinya aku harus menyanyi dengan senyum, dengan benar-benar kayak orang gila gitu, nyanyinya kayak cengar-cengir sendiri karena biar nyampe kan emosinya benar-benar lagi orang jatuh cinta banget. Berarti challenging dong itu Menua Bersama ya. Lumayan challenging kan dari yang biasanya melo, galau jadi agak medium upbeat gitu. Pas lagi take Menua Bersama ngebayanginnya apa? Ngebayanginnya yang nulis lagu lah. Oh iya. Oke, belum keluar, belum terpancing dia. Mungkin habis yang satu nulis lagu ya pacar aku. Oh gitu. Gombalnya ya. Kalau orang Jawa bilang gombal mukio.